Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elena Sawitri dari PIPSB Angkatan 2022 dengan NIM 140762-2010. Halo semua, perkenalkan nama aku Herisa Cynthia dari kelas PIPSB dengan NIM 14076222059. Halo semuanya, Assalamualaikum. Kenalin, nama aku Nadia Putri Ayu. Kalian bisa panggil aku Kanadia. Aku dari kelas PIPSB. NIM aku 14076222051. Bye-bye. Nama saya Salman Al-Farisi dari PIPSB Angkatan 2022 dengan NIM 14076222037. Perkenalkan, saya Yusria Isnaina Akbari dengan NIM 14076222032 Pendidikan IPSB 2022. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai konsep dasar ilmu antropologi. Untuk lebih jelasnya bisa disimak video penjelasan berikut ya. Baik, saya Salman Al-Farisi akan menjelaskan mengenai pengertian antropologi. Kata antropologi berasal dari bahasa Yunani, yakni anthropos yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti ilmu. Antropologi merupakan disiplin ilmu yang luas dengan menggabungkan humaniora, ilmu sosial, dan ilmu alam untuk menjelaskan apa itu manusia dan artinya menjadi manusia. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, antropologi adalah ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau. Antropologi secara umum merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari mengenai budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri adat istiadat, fisik budaya yang sangat berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal yang dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal daerah yang sama. Antropologi mirip seperti sosiologi, tapi pada sosiologi lebih menitik beratkan atau fokus pada masyarakat dan kehidupan sosial. Adapun pengertian antropologi dari beberapa ahli antropologi, yang pertama yaitu William R. Harvey Lens. Ia menyatakan bahwa antropologi merupakan studi tentang kebudayaan, berusaha menyusun pendeskripsian yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh keanekaragaman yang lengkap tentang manusia. Yang kedua yaitu Kuncera Ningrat. Ia mengemukakan bahwa antropologi merupakan studi tentang umat manusia pada umumnya dengan mempelajari berbagai warna, bentuk fisik masyarakat, serta budaya yang dihasilkan. Oke, saya Herisa Cynthia. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah perkembangan antropologi menurut Koncara-Ningrat, yang dimana terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama ada fase sebelum tahun 1800, yang dimana penjelajahan Eropa Barat dari akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16 membawa dampak yang sangat besar dalam pemahaman budaya di Afrika, Asia, Oseania, dan Amerika. Karya tulis para penjelajah ini, meskipun sering tidak akurat dan terdistorsi, menjadi sumber penting dalam etnografi. Deskripsi mereka juga seringkali menekankan keanehan dan juga perbedaan, yang dimana menciptakan stereotip yang masih ada hingga kini. Seiring waktu, etnografi telah berkembang menjadi lebih reflektif dan juga kritis, yang menekankan pentingnya perspektif lokal untuk menciptakan narasi yang lebih seimbang. Selanjutnya ada fase kedua pertengahan abad ke-19. Pada kurun waktu ini muncul tulisan-tulisan yang menyusun bahan geografi dengan pendekatan evolusi masyarakat. Nah, pendekatan ini menganggap bahwa masyarakat dan kebudayaan manusia berevolusi secara lambat selama ribuan tahun, dari tingkat yang terendah hingga tertinggi, yang dipandang berada di Eropa Barat. Kemudian di luar Eropa dianggap primitif dan merupakan sisa-sisa dari zaman dahulu. Nah, sekitar tahun 1860 lahirlah karangan yang mengklasifikasikan kebudayaan dunia menurut tingkat evolusi tertentu, melahirkan ilmu antropologi,
yang bertujuan mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif untuk memahami sejarah evolusi dan juga penyebaran kebudayaan manusia. Selanjutnya, fase ketiga itu permulaan abad ke-20. Dalam kurun waktu ini, negara-negara penjajah Eropa Barat berhasil memperkuat kekuasaannya di negara-negara jajahan. Antropologi inilah digunakan untuk menghadapi perlawanan bangsa terjajah dan dianggap penting untuk memahami masyarakat non-Eropa, yang dianggap lebih sederhana dibandingkan dengan masyarakat kompleks di Eropa. Di Inggris, ilmu ini berkembang menjadi praktis dengan tujuan mempelajari kebudayaan suku-suku bangsa untuk kepentingan pemerintah kolonial dan juga meningkatkan pemahaman tentang masyarakat masa kini. Dan yang terakhir ada fase keempat sekitar tahun 1930-an, yang dimana setelah Perang Dunia Kedua terjadi dua perubahan signifikan. Yang pertama itu meningkatnya antisipasi terhadap kolonialisme, dan yang kedua hilangnya bangsa primitif. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam penelitian antropologi, yang mendorong ahli untuk mengembangkan metode ilmiah dan pengetahuan baru, yang dimana tujuan akademis antropologi adalah memahami manusia secara umum melalui studi tentang fisik, masyarakat, dan juga kebudayaan. Sementara tujuan praktisnya ialah mempelajari keberagaman suku bangsa untuk membangun masyarakat tersebut. Saya, Salman Al-Farisi, akan menjelaskan mengenai objek studi antropologi. Menurut Astawa, objek studi antropologi merupakan manusia di dalam masyarakat kebudayaan, suku bangsa, dan perilakunya. Tujuan mempelajari manusia dalam bermasyarakat suku bangsa, berperilaku, serta berkebudayaan tersebut pada hakikatnya merupakan untuk membangun masyarakat itu sendiri. Oke teman-teman, jadi selanjutnya aku Nadia bakal ngejelasin tentang ruang lingkup antropologi. Nah, menurut Kujaraningrat dalam Mariani dan Farida tahun 1997, halaman 2-4, bahwa antropologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Nah, secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ya. Oke, nah berdasarkan gambar yang tadi dapat dijelaskan dari argumentasi Wiranata tahun 2001 halaman 3 bahwa antropologi dapat dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama ini antropologi fisik. Antropologi fisik merupakan cabang ilmu antropologi yang mempelajari manusia dari segi jasmani. Nah, ilmu ini berfokus pada aspek biologis manusia seperti evolusi, genetika, anatomi, fisiologi, dan variasi fisik antar populasi manusia. Nah, dengan kata lain, antropologi fisik ini berusaha memahami bagaimana manusia berevolusi menjadi seperti sekarang, apa saja perbedaan fisik yang ada di antara kita, dan bagaimana faktor-faktor biologis yang mempengaruhi perilaku dan kehidupan manusia. Oke, nah cabang antropologi fisik ini ada 5. Yang pertama ada paleontologi primat, yaitu ilmu yang mempelajari deskripsi dari spesies manusia yang tidak ada lagi di dunia atau sudah punah. Nah, yang kedua ada evolusi manusia, yaitu ilmu yang mempelajari perkembangan tipe-tipe manusia dimulai dari makhluk yang bukan manusia atau primata. Nah, yang ketiga ada antropometri, yaitu studi tentang teknik pengukuran tubuh manusia. Nah, yang keempat ada somatologi, yaitu cabang ilmu antropologi yang mempelajari variasi fisik manusia, yaitu ilmu yang mempelajari perbedaan dan persamaan ciri-ciri fisik antara individu, seperti warna kulit, rambut, mata, dan sebagainya. Nah, yang kelima yang terakhir yaitu antropologi rasial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penggolongan manusia dalam kelompok ras, sejarah ras manusia, dan hal-hal yang berkaitan tentang percampuran ras. Oke, selanjutnya ini ada antropologi budaya nih teman-teman. Nah, antropologi budaya itu cabang ilmunya mempelajari variasi budaya pada manusia. Hal ini berarti antropolog budaya mempelajari bagaimana manusia dalam berbagai kelompok sosial, yaitu menciptakan, mempertahankan, dan mengubah sistem nilai, kepercayaan, perilaku, dan cara mereka hidup.
Oke, selanjutnya ada cabang antropologi budaya, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama ada prehistori, yaitu ilmu yang mempelajari sejarah perkembangan persebaran kebudayaan-kebudayaan manusia di muka bumi dari zaman manusia belum mengenal huruf. Yang kedua ada etnolinguistik. Nah, ini adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dengan budaya suatu masyarakat. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah etnologi, yaitu cabang ilmu antropologi yang berfokus pada studi perbandingan budaya manusia. Nah, selain pembagian pada gambar, Supardan mengemukakan bahwa bidang-bidang khusus dalam antropologi lainnya selain antropologi fisik dan budaya ada yaitu 4, yaitu yang pertama ada antropologi ekonomi, yang kedua ada antropologi medis, yang ketiga ada antropologi psikologis, dan yang keempat yang terakhir adalah antropologi sosial. Baik, aku Yusria akan menjelaskan tujuan ilmu antropologi. Menurut Astawa, sebagai ilmu yang membahas tentang manusia, antropologi pada hakikatnya mempunyai 3 tujuan utama, yaitu pertama, mendeskripsikan selengkap mungkin tata arah kehidupan kelompok manusia dari berbagai sudut belahan bumi pada setiap periode dan karakteristik manusia yang hidup pada kelompok itu. Kedua, memahami manusia sebagai kelompok tertentu secara keseluruhan. Dan yang ketiga, menemukan prinsip-prinsip umum tentang gaya hidup manusia serta bagaimana gaya hidup itu terbentuk. Oke, selanjutnya aku Elena akan menjelaskan mengenai nilai guna dalam mempelajari antropologi. Berpijak pada tujuan dalam mempelajari antropologi tersebut, dapat dikemukakan paling tidak terdapat 4 nilai guna dalam mempelajari antropologi, yaitu yang pertama dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Yang kedua, dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus dilakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang disandang. Yang ketiga, akan memperluas wawasan terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia yang mempunyai kekhususan-kekhususan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya, sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Yang keempat, dapat mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat, serta memiliki kecakapan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat, baik yang menyenangkan serta mampu mengambil inisiatif terhadap pemecahan permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakatnya. Sekian dari aku, terima kasih.